dokter suka sekali dengan ikan, akhirnya sampai kewalahan dengan tempatnya. Selain nambah stok, tempatnya sudah penuh. Dari akuarium, air bisa turun ke bawah, di kolam kedua langsung dia ke kolam 3. Salam koi lover, salam bersahabatan untuk penghobi koi senusantara. Saat ini saya sedang berada di rumah Dr. Nyoman Semita. Beliau adalah dokter spesialis tulang belakang yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Subandi dan beberapa rumah sakit yang lain. Beliau memiliki kolam koi yang ada di samping rumahnya. Tentu ini menjadi hal yang menarik ya di tengah kesibukan, akan tetapi juga menyempatkan untuk berhobi koi. Nah, di samping saya sudah ada Pak Indra atau Mas Indra ini panggilannya? Monggo, Indra aja, Mas Indra aja. Mas Indra gitu. Iya. Perawat ikan koi yang ada di Dr. Nyoman Semita. Bisa diceritakan ini untuk pembuatan kolam itu pada mulanya bagaimana? Ini kan saya lihat bertingkat gitu. Iya. Ini awalnya dari mana ini? Jadi awal dulu itu Dokter Nyoman itu mempunyai kolam yang satu ini, yang kecil ini awalnya. Awalnya ini waktu itu pas ada kena penyakit, saya dihubungi untuk menyembuhkan lah, membetulkan kolam tersebut. Akhirnya dengan kolam itu akhirnya sehat. Akhirnya beliaunya kepingin kolam ini semakin besar. Akhirnya dibuatlah, karena tempatnya sebelah sana ada kolam renang, kita nggak ada tempat lagi. Kita memanfaatkan tempat yang ada. Jadi kolam yang kecil ini kita buat lagi sebelahnya untuk kolam yang besar ini. Jadi gimana dia nyatu, saya memakai tetap satu filter aja. Karena keterbatasan tempat nggak bisa. Jadi dengan 2 kolam awal itu saya pakai satu filter. Tiap tahun tambah bertahun, akhirnya tambah berkembang. Dokter suka sekali dengan ikan, akhirnya sampai kewalahan dengan tempatnya. Selain nambah stok, kadang-kadang kita nambah stok, tempatnya sudah penuh. Gimana cara kolam ikan bisa diisi lagi? Akhirnya ada ide mau dibuatkan kolam ini dibuat lebih ada kacanya, lebih ke atas. Istilahnya mengikuti tren ya. Tren yang sekarang ya, model akuarium gitu loh. Megatank ya. Iya, akhirnya kok tempatnya juga sulit karena nggak kotak bentuknya ya. Ini model pojok. Akhirnya saya diskusi sama dokter, akhirnya terbentuklah sebuah kolam akuarium, bukan kolam ya, akuarium di atas kolam. Ya, di atas kolam kita akuarium. Gimana sistem filternya tetap dengan satu filter. Coba filter kita nggak bisa nambah lagi dengan tempat yang sempit ya. Dari kolam, dari akuarium air bisa turun ke bawah, di kolam kedua langsung dia ke kolam 3. Jadi ada satu filter untuk 3 kolam ya? Ketika satuan. Cara bekerjanya gimana ini? Jadi dari akuarium atas, air dibuang ke bawah, nggak kelewat ke satu ini, sebab sini sudah terlalu kecil. Kalau dia amoniaknya kan kasihan kalau di sini. Akhirnya kita buang di sini. Dari kolam kedua ini kita buang ke sini lagi, airnya mengalir di sini, langsung kita alirkan ke filter. Dari filter itu langsung dibagi, air masuk ke sini lagi ke kolam utama. Kalau dilihat dari ukuran ya, itu dari sana sampai ke sini berapa meter? Berapa meter kira-kira ya? 7? Sekitar 7 mungkin, sekitar 7 sampai 8. 7 kali 3 ya? Kali 3. Kemudian ketambah kolam bertingkat sama akuarium besar. Iya. Nah, ini kan tetap menggunakan filter yang semula. Bukan, dulu ada perubahan lagi. Dulu lebih kecil. Satu step itu aja. Hanya kita kombinasi semaksimal mungkin dari tempat yang ada dengan filter untuk ukuran ini. Memang nggak ideal ya. Idealnya kolam itu kan minim 20% dari kapasitas air. Yang bagus 40%. Jadi dari itu ya kita nggak bisa mengidealkan filter yang 40-60. Jadi kita hanya ya apa yang ada dengan kompensasi. Harus tiap bulan wajib harus dibersihkan. Backwashing-nya harus wajib, itu nggak bisa karena isinya ikan penuh ya, ikan besar-besar. Jadi amoniaknya memang harus dikendalikan. Istilahnya dengan kapasitas air sebesar ini, kemudian ukurannya filter kurang ideal, apalagi ditambah dengan jumlah ikan yang cukup banyak gitu. Jumlahnya berapa Mas? Kira-kira aduh, saya nggak ngerti ya. Kalau sekitar 40 lebih mungkin, dengan
dengan besar, ada yang 70 cm, ada yang 80. Ini 80 kalau mungkin. Rata-rata di atas 50 pokoknya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana merawat ikan koi di tempat ini ya. Jumlahnya juga banyak, terus kemudian bapaknya juga sering mendatangkan ikan itu. Kalau sakit itu biasanya kalau baru ada ikan datang. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang ikannya itu airnya tidak sama kualitasnya. Jadi kita harus adaptasikan ikan itu ada di depan itu ada filter ada penampungan ya karantina. Tapi kalau masih suhunya sama itu nggak terlalu. Biasanya kalau air dari yang terlalu dingin, sebab suhu di sini agak panas dan sini pakai air PDAM. Memang sudah secara SOP itu sudah ada karantina. Jadi memang terlalu. Jadi saya nggak berani kalau semua ikan baru langsung masuk sini, harus ada karantina dulu. Minim 1 minggu kita karantina biar dia stres, penyakitnya nggak nular ke lainnya. Untuk interval harian, untuk perawatan rutin berapa hari? Perawatan rutin yang wajib yang harus dibersihkan itu 1 bulan. Cuma kalau kontrol itu seminggu itu minim sekali. Cuma saya kadang-kadang 2 kali ya. Sebab karena saya juga pecinta koi, jadi saya lihat seperti kolam saya sendiri. Jadi kadang ya seminggu, kadang-kadang kalau saya kepingin lihat ya sampai 3 kali. Tapi yang wajib satu kali pembersihan filter, 1 bulan 1 kali yang wajib. Sebab sini juga ada kaca. Jadi kaca ini kalau kita terlambat bersihkan ya nggak enak dilihat tampilannya, lumutnya itu. Sini kan juga semi outdoor ya. Ya, semi outdoor. Tapi atas sudah dikasih pengaman. Memang kendalanya kalau ada hujan. Tapi di sini sudah ada pengaman atap sudah, jadi nggak begitu terkendala. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Indra. Nanti akan disambung dengan bincang-bincang dengan Pak Dr. Nyoman Senita. Terima kasih. Salam koi lover.